Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tentang bandel positif dan bandel negatif. Kalau bandel itu sebetulnya wajar ya, kalau misalkan anak-anak bandel karena tidak tahu. Tapi kalau seorang anak usia 50 tahun gitu ya, masih bandel, nah itu tidak wajar. Karena yang namanya bandel itu ketika kecil. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Oke. Nah, pendekatan kepada anak ini sebetulnya ada beberapa trik gitu ya yang lumayan bisa mengakrabkan. Salah satunya adalah dengan bercanda. Misalkan ketika kita duduk ya bersama anak, anakku kemari, bapak pengen cerita ya. Pada suatu saat ada kancil. Kancil ini kemudian berjalan. Wak, 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 wak. Aku adalah kancil yang paling hebat. Aku ini yang tercepat larinya. Nah, misalkan seperti itu dengan dongeng-dongeng ya. Sampai anak misalkan tertawa melihat ayahnya loncat-loncat di atas kursi sambil menirukan suara kancil. Kan lucu begitu. Apalagi kalau ayahnya sampai loncat-loncat di atas lemari sambil menirukan suara kancil. Aku ini kancil yang hebat. Lalu loncat ayahnya ya dari atas lemari sampai ke bawah lantai. Kan lebih lucu lagi ya. Apalagi ketika anak melihat ayahnya terkapar gitu ya di lantai. Tapi tidak seperti itu. Ini hanya lebaynya saja. Yang penting adalah bagaimana kita menyajikan hiburan buat anak. Setiap waktu itu bermanfaat. Ketika anak kita pulang dari sekolah kita hibur. Kita pulang kerja ketemu anak kita hibur. Jangan sampai kepenatan kerja kita selama 1 hari. Kemudian endingnya ketika ketemu anak masa mumet. Anak juga tambah mumet. Karena dia di sekolah atau di TK misalnya atau di PAUD juga diberi tugas misalkan ya. Atau ada masalah dengan temannya ya ribut. Berebut permainan misalnya. Balok gitu. Diperebutkan sampai saya pengen makan balok. Saya juga pengen makan. Ya dua-duanya berantem gara-gara pengen makan balok. Nah ini kan sudah tidak ecireg atau tidak tidak pas begitu ya. Nah, ketika orang tua dengan anak ini bertemu di rumah, tentunya hiburan ini yang akan merekatkan satu sama lain. Kadang ada anak yang ngajak ayahnya nonton, kalau dulu extravaganza, sekarang ini ramenya OPJ misalnya. Ini perlu ada bimbingan dari orang tua. Jangan sampai anak melongo ya ketika melihat sinden yang seksi gitu ya, atau yang pakaiannya minim-minim gitu. Iya, ayahnya juga melihat gitu ya, melotot gitu. Ya nak, ini adalah hiburan yang bagus. Nah itu salah. Tentunya ada peran ibu. Ibu yang mengingatkan. Apalagi anaknya laki-laki, ayahnya laki-laki, ibu mengingatkan. Bapak, anakku
ya, kita pindahkan dulu channelnya ke channel sebelah gitu. Jadi perlu ada bimbingan orang tua di sini ya, khususnya orang tua yang bisa mengarahkan mana hiburan yang baik untuk anak dan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, ramainya sekarang memang nonton televisi begitu. Tapi kalau bercerita juga tidak kalah rame, tetap seperti tadi. Ayah misalnya atau ibu bercerita dengan menirukan suara, ya, ada suara binatang, ya. Atau ada juga satu cerita, misalnya cerita Nabi Musa. Nah, suatu hari Nabi Musa menemui Fir'aun. Hai Fir'aun, bertobatlah kepada Allah, karena engkau telah melampaui batas. Hahaha, aku Fir'aun tidak akan bertobat. Ingat, aku ini adalah penguasa seluruh negeri ini. Wah, nah, misalkan seperti itu. Ada cerita-cerita hikmah. Fir'aun itu kemudian oleh Nabi Musa diperingatkan supaya dia tobat gitu. Jangan sekali-kali menyatakan diri sebagai pemilik dunia ini. Karena itu sudah tidak ucul atau tidak pas kalau mengaku seseorang manusia mengaku dirinya Tuhan, seorang manusia mengaku bahwa dirinya pemilik alam semesta yang menguasai, yang menghidupkan dan mematikan. Itu adalah aku manusia, itu nggak boleh, ya, karena manusia nggak akan bisa seperti itu. Misalkan ya ada orang mengaku Tuhan, coba kita tanyakan, hei manusia yang mengaku Tuhan, bisa nggak engkau menciptakan laler? Mual bisa, nggak akan bisa. Sampai botak rambut di kepala juga dia nggak akan bisa menciptakan nyamuk satu ekor pun gitu ya. Jangankan menciptakan nyamuk satu ekor, menciptakan jangjang atau menciptakan sayapnya nyamuk saja, ya itu dia tidak akan bisa begitu. Nah, inilah hiburan-hiburan ya yang bisa kita sajikan untuk anak sebagai pendekatan, salah satu pendekatan semakin akrab orang tua dengan anak-anak. Nah, supaya mengurangi bandel negatifnya ya sampai habis gitu ya, dikikis, dan juga mengembangkan pribadi anak yang taat gitu. Sekarang tidak bandel lagi, taat kepada Allah. Oke, sebelum berlanjut kita simak dulu lagu yang berikut ini. Tanyalah pada ayah ibu, bila kau tidak tahu. Tanya pada ayah, mengapakah kita mesti mentaati Allah yang Maha Esa. Tanya pada ibu, mengapakah kita mesti menjadi seorang anak yang soleh. Oh adik, tanya-tanyalah. Tanya pada ayah, mengapakah kita mesti mentaati Allah yang Maha Esa. Tanya pada ibu, mengapakah kita mesti menjadi seorang anak yang soleh. Tentu kata ayah, kerana dialah yang menciptakan kita dan alam ini. Tentu kata ibu, hanya anak yang soleh penyejuk hati ibu dan ayah. Taatlah kepada Allah, amalkan segala hukum perintahnya.
ada